Puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Saya undang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri. Boleh berikan sapa yang terbaik kepada kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Ucapkan kata-kata berkah. Puji Tuhan saudara, kita masih dipercayakan Tuhan untuk boleh ada di ibadah kedua pada siang hari ini. Saya percaya bahwa ada pesan Tuhan yang mau Tuhan sampaikan bagi setiap kita, amin. Saya mau bagikan satu ayat firman Tuhan, Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir memuliakan namanya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mau pakai Tuhan bibir kami, mulut kami Tuhan, untuk mau terus memuliakan nama Tuhan di hidup kami. Biarlah Tuhan, apa yang keluar dari mulut bibir kami Tuhan, itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Itu hanya boleh terpusat hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang layak menerima penyembahan dan pujian kami selain Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan di ibadah kedua ini Tuhan, kami boleh lebih lagi merasakan hadirat Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau lebih lagi menyembah Tuhan. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Biar Tuhan Engkau yang boleh pimpin ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhirnya. Biarlah hanya Tuhan yang dipermuliakan di atas ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap Tuhan untuk menikmati hadirat-Mu yang lebih dahsyat lagi. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita siapkan hati dan pikiran kita saudara untuk menyambut kehadirannya di dalam hati kita. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kami mau naikkan pujian penyembahan kami Tuhan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami mau percaya Tuhan, kami mau terus setia Tuhan ada di dalam Engkau Tuhan. Hanya Engkau Allah yang layak terima pujian kami. Hanya Engkau Allah yang besar Tuhan. Engkau yang sanggup memulihkan setiap hidup kami. Hanya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan setiap penyakit-penyakit di dalam hidup kami. Kami mau terus percaya Tuhan hanya kepada Engkau Tuhan. Kami gak mau andalkan kekuatan kami Tuhan. Kami gak mau andalkan setiap kesehatan kami Tuhan. Tapi kami mau terus andalkan Engkau di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Yes. Mari kita sama-sama nyatakan saudara. Ku hidup karena percaya. Ku tidak
terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku
sucikan kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan yang berdosa Tuhan. Kami gak layak Tuhan datang ke hadirat-Mu yang kudus. Tetapi Engkau datang Tuhan untuk melawat setiap hati kami. Engkau datang untuk melayakkan setiap hati kami Tuhan. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Saya persilakan Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Engkau Allah yang besar Tuhan, Engkau Allah yang layak menerima pujian kami. Kami siap bersorak-sorai hanya bagi nama Tuhan saja. Yang siap mari sama-sama katakan amin. Kita tinggal mau andalkan kekuatan kita saudara. Kita mau andalkan hanya Tuhan sumber kekuatan kita. Amin. Hanya Kau milikku di surga.
Setelah mendengarkan sebagian dari isi firman Tuhan, kami mau duduk diam Tuhan, mengambil bagian terbaik kami Tuhan seperti Maria, mau mendengarkan seluruh isi firman-Mu Tuhan Yesus. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang dahsyat. Hadirat-Mu penuhi setiap kami. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi tempat ini. Hadirat-Mu yang kami rindukan Tuhan. Kehadiran-Mu cukup buat setiap kami Bapa. Tuhan, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sembunyikan di belakang salib-Mu. Biar hati kami menjadi tanah yang gemur, tanah yang terbuka Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan buat setiap kami pada siang hari ini. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu di dalam tangan-Mu yang perkasa. Pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang siap katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih buat pemuji penyembah yang luar biasa yang membawa kita masuk di dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Dan juga terima kasih buat Pak Rudi, Bu Vivi yang sudah memberikan kesempatan juga pada siang hari ini. Siang hari ini saya coba untuk membawakan apa yang ada, mungkin bisa di ini ya, bahwa kalau Bapak Ibu lihat tanda ini, tanda apa biasanya ada di tanda-tanda lalu lintas ya, yaitu tanda untuk kita
Tanda seru itu sebenarnya peringatan, ya, peringatan buat kita semua anak-anak Tuhan hari-hari ini, ya. Ini mungkin peringatan kepada pengguna jalan untuk berhati-hati terhadap adanya potensi bahaya. Tetapi kita juga sama-sama hari-hari ini mungkin lanjut terus, ya, kita bisa lihat beberapa gambar-gambar itu tentang apa ini? Kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat hari-hari ini. Kalau kita bilang ya dari zaman dulu juga Tuhan mau datang, kapan datangnya nggak datang-datang gitu ya. Tetapi Bapak Ibu boleh melihat tanda-tanda zaman itu semakin hari semakin apa ya, semakin dinyatakan buat kita yang percaya. Ya, kita lihat kedatangan Tuhan, ya, waspada. Di sini saya akan menggambarkan sikap yang selalu berjaga-jaga, ya. Sebagai anak-anak Tuhan kita hari-hari ini terus harus berjaga-jaga di dalam roh kita, ya. Dibilang aduh apa hari-hari ini boro-boro lah, ya, kayaknya keadaan makin sulit, keadaan jadi sebuah apa banyak hal-hal yang membuat kita menjadi lemah. Ya, lanjut terus ya. Kita lihat juga di dalam Matius 24, ya, Matius 24 mungkin kalau kita bisa lihat apa yang digambarkan di dalam Matius 24 itu, ya, di dalam dari pertama perikopnya itu sebenarnya apa tentang ya permulaan penderitaan, kemudian juga terus lanjut sampai kepada tentang pohon ara, kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Kita lanjut terus ya sampai ayat ke 36 yang dikatakan tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Kemudian kalau Bapak Ibu lihat di Alkitab, Bapak Ibu dikatakan nasihat supaya berjaga-jaga, ya. Nasihat supaya berjaga-jaga. Di dalam ayat yang ke-42 dikatakan apa? Ayat 42 itu, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu gambar apa? Gambar yang ada yang tahu mungkin di dalam 1 Petrus dikatakan apa? Waspada terhadap iblis itu digambarkan sebagai ya singa yang mengaum-ngaum. Terus apa yang seperti singa mau kalau kitanya lengah, iblisnya rekamnya mungkin kurang lebih seperti itu ya. Jadi Petrus mendorong kita sebagai orang percaya untuk waspada terhadap iblis dalam mempertahankan iman, ya, iman kita itu hari-hari ini sebagai anak-anak Tuhan yang tidak mudah, ya. Kemudian kita bisa lihat di dalam Lukas 4 ayat 13. Yuk kita buka di dalam Lukas 4 ayat 13 dikatakan apa? Itu kan Tuhan Yesus ketika dicobai ketika pencobaan di padang gurun, ya. Sudah tahu ceritanya, tetapi coba kita lihat di ayat 13 apa? Sesudah iblis mengakhiri semua percobaan itu, ia mundur daripadanya. Terus udah mundur, udah. Jadi gak pernah ganggu lagi. Belum selesai ayatnya. Lihat ayatnya apa? Dan menunggu waktu yang baik. Jadi bukan kalau udah selesai, ya, iblis pada ngaum-ngaum, ini udah selesai. Iblis mengakhiri semua pencobaan, mundur. Tetapi hati-hati, dia menunggu waktu, ya, menunggu kita membuka celah, masuk lagi. Jadi, nah kemudian kita lanjut lagi, ya, hari-hari ini kita semua masuk di dalam, masuk di dalam gelanggang pertandingan, ya. Dalam pertandingan itu menang semua enggak? Enggak, ya. Jadi enggak menang semua. Jadi yang dikatakan udah selamat, udah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, udah sekali selamat tetap selamat, enggak ada. Ya, karena
kita semua tuh masuk di dalam gelanggang pertandingan dan kita semua mau keluar sebagai pemenang, ya. Kita semua mau keluar sebagai pemenang. Mudah atau mudah? Mudah atau mudah? Hari-hari ini ya, mungkin nggak nyebut kemarin-kemarin. Hari-hari ini semakin iman kita itu sebagai orang percaya itu semakin apa ya? Semakin harus menguatkan ya, menguatkan diri. Nah, ya iman kita itu karena iblis membuat kita itu apa? Menjauh, menjakin semakin melenceng ya. Mungkin diterusin ininya apa? Gambarnya apa? Ya makanya mari kita semua cek keadaan diri kita hari-hari ini ya. Karena apakah nih kita masih on tracknya Tuhan enggak? Ya masih on fire enggak? Nih hati-hati hari-hari ini ya. Ayo kita semua termasuk saya juga ya. Ayo kita masing-masing mengecek keadaan rohani kita. Bagaimana jam-jam doa kita. Bagaimana ibadah kita ya. Ataukah itu sudah merupakan rutinitas. Datang ya datang aja lah ibadah. Tapi enggak merasakan apa-apa gitu loh. Enggak merasakan Tuhan itu ada, ya udah datang ibadah, pulang, tidak pernah merasakan Tuhan, kehilangan gairah dalam perhubungan dengan Tuhan. Itu yang saya pribadi juga rasakan hari-hari ini tuh iblis membuat anak-anak Tuhan itu semakin kayak apa ya? Ya kayak robot gitu ya, datang aja ibadah. Terus doa ya begitulah. Semakin hari rasanya semakin malas. Gak tahu kalau di sini ya, di sini nggak ada. Tapi di tempat saya, aduh kalau yang namanya suruh doa, udah dibikin Zoom, udah disiapin. Kebetulan di tempat kami itu ada menara doa rayon 5. Ya ilah yang datang orang-orang tua, yang muda, alasannya ada aja. Namanya BA tuh ya, banyak alasannya. Kalau disuruh doa rasanya, waduh gitu ya. Disuruh doa itu, disuruh pertemuan, kul. Tapi kalau disuruh ngumpul namanya main, namanya ya apa ya maksudnya ayo main futsal bareng, ya, semua. Tapi kalau disuruh doa, disuruh kul, disuruh ini, waduh kami sebagai orang-orang tua itu ya ininya rasanya ya nggak tahu di sini mungkin enggak ya, cuma aja. Sulit banget dan itu kalau saya bilang peperangan kita bukan melawan darah dan daging tetapi melawan penguasa-penguasa di udara. Hari-hari ini tuh memang benar yang seperti itu tarik-tarikan tuh ya mungkin lanjut ya hambatan itu hari-hari kita dalam pengiringan Tuhan. Ini ibu-ibu rumah tangga apa? Aduh hari-hari ini harga semakin terus dan terus naik ya. Tapi pendapatan suami tetap aja segitu. Kebetulan di tempat kami itu banyaknya adalah supir-supir Grab, supir-supir taksi yang mengeluh dan mengeluh itu katanya pendapatan gak ada. Terus ya ibu-ibunya juga tambah gak ada. Akhirnya apa? Pinjol. Akhirnya juga semakin gak mau lagi apa? Gak ada Tuhan-Tuhanan lah. Kayaknya saya udah doa. Tuhannya mana ya? Terus semakin kayaknya makin sulit, makin doa ya makin susah kayaknya. Iya apa iya? Oh iya lagi, jangan ya. Nah iya atau iya, tapi itulah kenyataan yang dihadapi hari-hari ini. Ayo kita lihat gambarnya aja ya. Gambarnya ayo tinggal dikit nih, ini. Seringkali juga ini pun juga apa zona nyaman juga membuat orang juga jauh dari Tuhan. Bukan yang cuman kesusahan, mungkin yang gambar satu lagi kesusahan hidup ya. Tapi ya sama gitu loh. Yang ada ya maksudnya merasa nyaman, uang gampang itu juga sama. Disuruh ibadah juga gue gak ke gereja juga gak apa-apa. Gak doa juga gak apa-apa. Kenapa sih? Ya itu yang saya hadapi dengan anak-anak saya. Bawel banget sih mama katanya doa yang lama banget. Emangnya harus ke gereja ya? Kalau gak ke gereja dosa. Ya Tuhan Yesus saya bilang nih anak-anak hari-hari ini luar biasa. Katanya online aja. Ya online ya lu sambil tiduran sambil apa mana pujian penyembahan sama Tuhannya. Itulah hari-hari ini luar biasa.
ya kalau kita tidak lagi berjaga-jaga, waspada. Iblis membuat anak-anak Tuhan hari-hari ini itu waduh ya, yang semakin hari semakin udah yang satu nggak Tuhan-Tuhanan lagi ya. Terus yang males tambah males ya. Yang nanti waduh yang ya itulah keadaan hari-hari ini. Ayo introspeksi diri masing-masing. Termasuk saya ya, saya juga merasakan gini, aduh kayak dulu rajin deh saya tuh apa doa, saya rajin nih baca firman aja. Susahnya tapi saya berusaha menguatkan diri. Nah itulah ya, ayo kita hari-hari ini tuh harus apa? Disiplin. Disiplin aja udah ya. Saya pun kayaknya sulit banget ya, kayaknya kalau mau baca firman, mau ngerti nggak ngerti-ngerti, terus juga ada aja gangguan, tapi ayolah ya terus kita disiplin, terus disiplin, tetap punya iman, ikuti semua proses yang ada. Karena Tuhan tidak pernah, Tuhan itu selalu baik ya, tidak pernah dia meninggalkan kita. Ya mungkin bilang gini, ya Bu, Ibu doang kali ya merasa begitu, tapi saya rasanya makin sulit gitu ya. Nah mungkin saya juga sedikit kesaksian. Saya katanya tahun 2014 itu divonis autoimun. Autoimun itu imunitas tubuhnya kadang-kadang gak ada. Jadi dulu 2 tahun bolak-balik sembuh ya. Jadi saya juga merasa gini, ya udahlah saya, nah mulai kan sebagai manusia saya punya dokter terbaik, profesor-profesor rumah sakit terbaik. Ya udah gitu kan, ternyata tiba-tiba jebret gitu ya. Yang sudah sedemikian lama gak ada, tiba-tiba kemarin itu mungkin beberapa bulan yang lalu tiba-tiba datang lagi mulai apa gangguan di pencernaan. Jadi kalau yang namanya autoimun itu nggak bisa, saya tidak bisa dikasih antibiotik. Jadi mohon maaf buang-buang air ya terus aja. Udah berbulan-bulan mau apa? Mau mengandalkan siapa? Mengandalkan dokter, mengandalkan obat. Kalau tidak ada Tuhan ya nggak bisa. Itu sudah selesai sebulan. Terus tiba-tiba panas, naik, turun, infeksi semua. Apalagi ini infeksi, saya jujur sampai Tuhan rasanya saya udah doa deh ya. Udah bilang dengan bilur-bilur darah Yesus saya sembuh. Boro-boro sembuh. Tambah iya, tambah ini. Waduh itu intimidasi itu luar biasa. Tetapi sampai satu titik saya sudah bilang gini, ya Tuhan udahlah kalau memang saya sudah selesai di sini ya sudah. Jadi bolak-balik saya dirawat, keluar dirawat sampai kemarin itu di dimer atau mungkin Bapak Ibu yang tahu tuh apa kekentalan darah naik. Jadi kalau darah itu kental sampai satu titik kan dia nggak bisa jalan lagi tuh darah. Selesai, ya sudah selesai. Mau dikasih obat karena ada autoimun obatnya bingung dokternya mau yang mana. Jadi ya sudah, bukan sudah saya menyerah, saya bilang dalam nama Yesus Tuhan gak ada dokter, gak ada obat, dokter aja bingung, rumah sakit sudah, mohon maaf saya di Pondok Indah, rumah sakit yang notabene sudah cukup yang terbaik di sini, tetapi tidak pernah ada pertolongan. Jadi saya nyerah, Tuhan hanya Engkau satu-satunya yang dapat menolong. Saya masih punya tugas, kalau Tuhan percayakan di dalam pelayanan, biar Tuhan nyatakan kuasa mujizat. Bukankah Tuhan berkata bahwa dengan bilur-bilur darahmu aku sembuh. Nah saya cuma bilang itu, saya juga mohon ampun sama Tuhan karena kemarin saya itu mengandalkan dokter, mengandalkan rumah sakit jujur. Jadi udahlah pasti bisa. Tapi akhirnya apa? Semua itu enggak ada. Ya, akhirnya sampai pada satu titik persis itu akhirnya jam berapa itu jam 4 sore itu baru mereka itu, jadi saya itu ada 5 profesor, 2 dokter karena kebetulan kakak saya pun juga profesor, mereka pun bingung mau kasih obat apa. Di titik yang terakhir itu mereka putuskan jadi disuntik di perut lah apa semua selesai. Ya, jadi seperti tidak pernah terjadi apa-apa, tapi saya percaya karena waktu itu semua orang di gereja doa,
suami saya bilang dengan anak-anak, ayo doain mama belum selesai, ayo pasti Tuhan. Iblis kau tidak punya kuasa untuk mengganggu, tetapi tepat pada saatnya itu selesai ya. Jadi selesai saya pun bilang aduh Tuhan luar biasa Tuhan ya. Jadi mungkin ibu bilang ayo itu mah biasa aja lah bu, ada aja obat begini, tapi buat saya enggak ya, karena saya yang merasakan sendiri bagaimana itu kalau tidak pertolongan Tuhan gak mungkin saya ada saat ini berdiri di hadapan Bapak Ibu. Ya, jadi hari-hari ini itu intimidasi itu luar biasa. Ya, makanya jangan pernah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ayo banyak baca firman, dengerin firman-firman Tuhan, bukan hey, ibu-ibu scroll terus ya di HP yang dilihat apa akhirnya melemahkan iman, belanja terus. Akhirnya ya itulah di gereja saya pay letter, akhirnya bu hutang begini. Aduh, bukan karena kebutuhan hidup tetapi karena keinginan ya yang akhirnya. Nah makanya ayo hari-hari ini cek keadaan rohani kita. Apakah kita masih tetap sama ketika kita dahulu menerima menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kita masih on tracknya Tuhan gak nih? Ya, karena hari-hari ini luar biasa ya. Semua itu apalagi anak-anak udah itu ya kayaknya ya gak ke gereja juga gak kenapa-napa, bawel banget nih ibu-ibu apa semua. Katanya gak apa-apa kok. Ya ke gereja gak ke gereja tuh bedanya apa kalau ibadah sama gak ibadah? Ada yang bisa jawab nggak apa bedanya katanya ibadah sama nggak ibadah? Ya, orang yang nggak ke gereja juga nggak apa-apa. Terus ada lagi yang bilang berilah perpuluhan itu dengan kerelaan hati. Siapa yang bilang suruh maksa 10% katanya? Tuhan Yesus hari-hari ini bisa bilang kembali kepada firman Tuhan. Kepada Alkitab. Alkitab kan ada. Ya, di Maleaki itu apa? Karena hari-hari ini kan orang udah bilang ngapain ngasih perpuluhan. Jadi semua itu sudah digeser demikian rupa. Ya, membuat kita itu sebagai orang-orang percaya tuh waduh makin kemana lah ya. Saya sekali lagi juga kebetulan saya juga punya kantor, kami sebagai gembala, tapi kami juga punya usaha yang notabene waktu lagi COVID itu nyungsep banget, minus, tetapi hari ini bisa tetap ada itu semua bukan karena kuat gagah perkasa kami, bukan karena kekuatan tetapi karena pertolongan Tuhan, karena doa yang terus dinaikkan. Jadi saya menetapkan untuk di kantor itu kalau pagi harus doa. Yang Kristen doa, yang Islam silahkan doa. Meskipun hanya 5 menit kami terus berdoa. Jadi motonya adalah berdoa, bekerja. Bukan kerja dulu tapi doa dulu. Terus kalau siang yang perbagian itu tetap doa. Mereka ada yang bagian marketing, bagian ini ayolah doa kalian gitu. Tapi Tuhan buktikan pemeliharaannya itu. Ya kadang-kadang itu uang yang masuk itu nggak ada sampai ini gimana Tuhan mau bayar gajian apa. Tapi Tuhan tidak pernah mempermalukan anak-anaknya yang senantiasa berseru berharap kepada Tuhan. Ya di titik yang rendah itu selalu ada aja pertolongan Tuhan. Ya mungkin saya saksikan satu hal itu. Kemarin itu beberapa waktu ya yang lalu itu udah gak ada uang tuh di kantor tuh. Gajian udah tinggal 2 hari lagi. Terus saya berdoa gini, mereka bilangnya gini, Bu doa dong bu doa dong. Lah saya doa, ya kalian juga doa lah. Enggak, kalau ibu berdoa katanya lebih gimana lah. Ya enggak juga lah saya bilang ya. Tapi itu ada satu pekerjaan yang memang harus, karena kami adalah broker tapi brokernya di asuransi. Pekerjaan itu diterima hari itu harus karena ini tender jadi harus dibayar ke orang hari itu, kami dapatlah selisihnya yang menjadi bagian buat kami. Tetapi
udah nih dapat ketika saya ke bank, satu bank swasta, dia bilangnya gini, Bu nggak bisa Bu, karena saya bilang nggak bisa gimana, saya minta tolong Bu, saya nggak mau tahu lah gimana, bahwa uang ini harus hari ini ditransfer ke nasabah saya, karena dengan ditransfer itu kami dapat selisihnya, itu yang saya perlukan benar-benar gitu, dan memang hari itu hari Jumat, kalau harus nunggu lagi Senin udah nggak bisa gitu loh. Gimana gitu kan, dibilang nggak bisa Bu, pokoknya nggak bisa aja. Ya mungkin saya sebutin aja ya banknya BCA yang di situ. Mohon maaf Bu, nggak bisa. Karena katanya apalah nomor ceknya nggak ada di sistem. Aduh gimana kalau nggak ada di sistem, kan nggak bisa. Saya bilang minta tolong aja, gimana cara, nggak bisa, nggak ada di sistem, gimana mau dijalanin. Tapi waktu itu saya hanya bahasa roh, berdoa. Aduh Tuhan, saya nggak tahu lah mau doa apa lagi. Mau doa apa? Nggak tahu, pokoknya saya cuma Tuhan jangan, Tuhan belalah kami di hadapan lawan-lawan kami. Bukankah Tuhan berkata Tuhan tidak pernah akan membuat kami menjadi malu lagi. Itu ada di Yesaya 60. Tuhan tidak pernah akan membuat kami menjadi malu lagi. Udah itu saya sebutin, itu bang tuh jam 3 kan. Tepat jam, saya merinding, jam 3 kurang 15 dia bilang. Bu bisa Bu, ternyata bisa lah, pokoknya di bawah nolong saya itu sampai tersungkur, saya doa itu di sana, saya nggak lihat orang, saya bilang Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Tapi itu menjadi kesaksian buat seluruh kantor, karena mereka tahu bahwa nggak ada uang, dan uang itu kami perlukan benar-benar buat gajian. Tuhan buktikan uang itu cukup untuk membayar. Itu Tuhan bikin itu tinggal 15 menit lagi itu. Apa Bang Adam, mereka bilang bisa. Waduh itu luar biasa. Makanya tepuk tangan oleh buat kemuliaan Tuhan. Saya cuma mau bagikan kepada Bapak, Ibu, adik-adik sekalian yang hari-hari ini mungkin gak sama ya sama saya, mengalami tantangan, mengalami suatu hambatan yang membuat kita itu aduh gak Tuhan-Tuhanan lagi deh ya. Aduh Tuhan di mana sih? Mungkin Tuhan adalah dulu ingat. Kalau Tuhan bisa menolong hari-hari yang lalu, hari-hari ini dan hari ke depan, Tuhan pasti menolong kita. Amin. Amin. Pasti pertolongannya tidak pernah terlambat. Percayalah, hari-hari ini kita harus membangun iman. Ya, harus membangun iman kita. Hari-hari ini itu hati-hati, iman kita tuh harus dibangun lah ya. Jadi jangan lagi mau terintimidasi oleh segala tipu daya muslihat iblis ya. Nah ini saya ada ayat dibilang Roma 10 ayat 12, karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Perkatakan terus firman Tuhan. Makanya kenapa harus baca Alkitab? Kenapa harus baca firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu apa? Janjinya Tuhan. Jadi seringkali saya juga diajarin pendoa dulu banget beberapa tahun lalu. Perkatakan aja firman. Sekalipun kita belum lihat. Ya seperti kayak saya juga belum sembuh. Perkatakan aja, dengan bilur-bilurmu aku sudah sembuh. Ya di sini yang tadi dibilang di dalam Roma 10 ayat 11 itu dikatakan karena kitab suci berkata barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Iya ngomong sama Tuhan, Tuhan jangan membuat aku menjadi malu, tapi Tuhan belalah aku di hadapan lawan-lawan aku ya. Nah Mazmur 25 ayat 3a juga semua orang yang menantikan engkau tidak akan mendapat malu ya. Mazmur 25 ayat 3a, semua orang yang menantikan engkau tidak akan membuat malu. Iman kepada Tuhan membuat jaminan kepastian, bukan kekecewaan. Mungkin kita kecewa ya dengan manusia, kita kecewa dengan keadaan, tetapi ayo kembali kepada Tuhan, kembali kepada kasih yang mula-mula itu. Karena di dalam Tuhan kita mendapatkan jaminan kepastian, bukan kekecewaan ya. Jadi iman orang percaya tidak akan berakhir dalam kekecewaan, karena Tuhan selalu menepati janjinya. Janjinya iya dan amin. Jangan kata orang, jangan kata oh si itu yang ngalamin ya.
Ya mungkin oh ibu sih ngalamin tapi aku mah enggak. Dulu saya pernah bilang, Tuhan saya dengar kesaksian orang si itu, saya juga mau. Ayo sekarang semua berkata masing-masing. Tuhan jangan kata orang. Tuhan Yesus yang aku sembah sama enggak? Tuhan Yesus yang saya sembah sama kan? Berkata Tuhan kalau orang lain ditolong, saya juga pasti ditolong. Miliki iman yang radikal hari-hari ini. Ayo kita berkata miliki iman yang radikal. Jangan mau diintimidasi oleh iblis. Jangan mau terperdaya oleh iblis. Ah gak mungkin. Kamu gak bisa. Kamu enggak gitu loh. Nah jangan mau terperdaya oleh segala perkataan iblis. Ayo lawanlah iblis itu ya. Lawan dengan iman yang radikal. Jaga hati kita dari segala kewaspadaan. Ya, kemudian ikuti prosesnya Tuhan. Ikuti aja jalannya Tuhan. Ujungnya pasti semua adalah baik. Ya karena Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan tetapi masa depan yang penuh dengan harapan. Ya perkatakan firman Tuhan itu. Ya di dalam Yakobus 1 ayat 6 juga kan dikatakan apa orang yang bimbang seperti mendua hati kan. Ya jadi tetaplah tetap kita punya iman yang teguh, punya respon yang positif. Ayo saling menguatkan di mana itu adanya di dalam kul, di dalam persekutuan ibadah, saling mendoakan. Ya, saling mendoakan satu sama lain, saling terus karena hari-hari ini kayaknya kita bukan kayaknya, sudah pasti kita tidak bisa sendirian karena luar biasa iblis itu dengan segala tipu dayanya yang membuat kita semakin hari semakin apa? Semakin lemah. Ya, makanya ayo ya di dalam Roma 12 ayat 11 siapa yang tahu apa ayatnya? Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalau udah mulai redup-redup lagi terus perkatakan. Jangan jiwaku jangan, rohku jangan kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Kemudian ini juga ayat favorit saya, lanjut di Roma di bawahnya apa ayat 12-nya. Bersukacitalah dalam pengharapan, ya. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Pegang firman ini, bertekunlah dalam doa. Ya, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Ya, sebagai mungkin kita sebagai akhir ada lagi satu nih mungkin buat adik-adik semua yang belum dapat pasangan. Saya punya anak juga yang perempuan usianya sudah 32, satu 30 berapa. Ya saya bilang gini karena dia sudah S2, udah mapan, udah enak. Kerjanya kan cuma sama teman-temannya cewek. Cuman saya lagi bilang, aduh Tuhan masakan anak saya gak punya pasangan ya gitu kan. Terus dia suka bilang gini, oh emang mama udah gak boleh ya saya tinggal di sini gitu kan. Gak mau lagi ya katanya gini. Ya bukan begitu. Saya bilang Ci bukan gitu ya. Tapi kalau memang Tuhan begitu ya gimana terus saya tuh kayak iseng-iseng atau bukan iseng ya. Saya bilang nih Tuhan bukankah Tuhan menciptakan manusia itu berpasangan. Terus kalau anak saya gak ada saya gimana ya sama orang-orang. Tapi ya terserah lah gimana Tuhan. Cuman saya berdoa deh Tuhan. Saya berdoa gini jadi saya berdoa 2 tahun nih mau menjelang ke akhir tahun. Saya bilang gini, Tuhan ini udah mau akhir tahun. Tapi udah Tuhan buktikan deh kalau memang benar Tuhan ada. Dia punya nih pasangan ke akhir tahun. Mungkin gak? Rasanya gak mungkin. Waktu itu udah di bulan November akhir tahun lalu gitu. Dari mana dia tiba-tiba. Saya bilangnya dari mana ya? Kok saya doa gini dari mana Desember ujuk-ujuk dapat pasangan. Emang turun dari langit apa pasangannya gitu. Nah itu mulai kan. Mulai pikiran manusia, mulai intimidasi iblis. Tapi saya coba perkatakan aja, Tuhan dalam nama Yesus pasti di akhir 2024 sebelum 2024 berakhir, kalau Tuhan mau tunjukkan dia punya pasangan. Kalau enggak ya berarti ya udah enggak.
ini aja. Nih Bapak Ibu percaya atau tidak percaya 28-29 Desember dia bilang, "Mah, aku tuh punya temen loh, katanya mau dikenalin orang begini." Saya bilang ya sudah lo ketemu aja. Ini tetapi Tuhan buktikan bahwa hari ini dia memang sudah akan menikah. Jadi di tengah kemustahilan buat saya, gak pernah punya pacar, gak mau pacaran, juga sudah dalam zona nyaman, sudah enak. Tetapi ya jangan inilah sama Tuhan tuh. Ya punyalah iman yang radikal, ayolah ya masuk di dalam doa yang sungguh-sungguh. Ini mau akhir tahun, kita udah mau masuk 2026. Jangan tinggalkan 2025 tanpa sesuatu yang dahsyat dan luar biasa yang Bapak Ibu alami dari Tuhan. Minta sama Tuhan. Tuhan, aku tidak mau melewati 2025 ini dengan biasa-biasa. Tuhan buktikan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang tetap sama buat aku dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ayo semua berdoa, semua minta, dan saya percaya bahwa Tuhan akan nyatakan dirinya. Minta seperti apa yang gembala pembina kita bilang apa? Alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jangan kata orang, tapi alamilah perjumpaan pribadi itu dengan orang. Ayo masing-masing kita menguatkan iman kita memasuki di penghujung 2025 ini. Mungkin closing statementnya aja kita baca yuk bareng-bareng ya, bisa di ini ya, di closing statementnya apa? Tetap beriman, tetap berdoa, dan berjaga-jaga ya. Percayakanlah hidup kita di dalam tangannya. Dia selalu baik bagi kita dan pertolongannya tidak akan pernah terlambat. Yuk kita bangkit berdiri. Silakan mungkin pemuji penyembah mau membawa kita di dalam lagu apa. Kita masing-masing menjamkan mata, kita minta kalau hari-hari ini ya keadaan rohani kita mungkin sudah jauh dari Tuhan. Ya kita sudah malas berdoa, kita sudah apatis. Ayo kembalilah, kembali miliki iman yang radikal di dalam Tuhan. Miliki roh yang menyala-nyala. Kembali kepada doa, pujian, penyembahan, baca firman Tuhan yang terus akan membuat kita hari-hari ini tidak terlena, tidak terintimidasi, tetapi baik kita semua berjaga-jaga hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan yang sudah semakin singkat. Biar kita didapati tidak bercacat celah dan kita boleh menjadi berkat di dalam segala apapun yang kita lakukan. Orang boleh melihat bahwa Yesus itu adalah Allah yang dahsyat dan hidup. Yesus itu ada di dalam kehidupan kita. Dan biar kita menjadi saksi buat setiap orang, sehingga bisa membawa orang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui kesaksian hidup kita. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Mungkin WL aja yang bernyanyi. Mungkin
setiap kita menundukkan kepala, setiap kita berbicara pribadi lepas pribadi kepada Tuhan. Ingatlah pertolongannya apa yang sudah kita alami. Biar kita semua berkomitmen menjelang di akhir 2025 ini. Kita terus berkomitmen sama Tuhan. Apa yang mau Bapak Ibu komitmenkan di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang menjadi janji-janjinya tergenapi buat kita semua. Bapa, Engkau melihat Tuhan setiap hati-hati yang ada di tempat ini Tuhan. Kau melihat setiap pergumulan mereka Bapa. Kau melihat setiap keadaan mereka ya Bapa. Tuhan, bukankah Engkau berjanji Engkau tidak pernah akan meninggalkan kami sendirian Bapa. Mari Tuhan, Kau hadir di dalam kehidupan mereka Bapa. Kau hadir di dalam hati-hati mereka. Kuatkan, teguhkan setiap kami Tuhan. Kuatkan dan teguhkan setiap kami. Sehingga kami tidak menjadi kecut dan tawar hati. Tidak ada seorang pun Tuhan hari-hari ini Tuhan yang kecewa kepadamu. Tidak ada seorang pun yang menjauh daripadamu Tuhan. Turunlah kekuatanmu yang baru. Turunlah Tuhan rohmu yang kudus menyertai kami. Engkau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Akan goyah selamanya. Turunlah Tuhan pengurapan-Mu yang baru. Turunkan Tuhan roh-Mu yang kudus. Kuatkan, teguhkan setiap kami di tempat ini Tuhan. Kuatkan, teguhkan jemaat-Mu Tuhan. Sehingga mereka tidak menjadi letih, lesu dan mereka menjadi kuat di dalam Engkau. Mereka hanya berharap bersandar kepadamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Pujian, hormat, syukur kami bagimu Bapa. Terima kasih untuk siang hari ini Tuhan. Biar kami hari-hari ini waspada. Kami terus berjaga-jaga di dalam doa-doa kami. Di dalam pembaca firman kami. Di dalam persekutuan-persekutuan ibadah kami Bapa. Supaya kami tidak menjadi orang-orang yang terhilang. Tetapi biar hari-hari ini iman kami menjadi iman yang radikal di hadapan Tuhan. Biar setiap jemaat-Mu Tuhan mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Biar yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang Tuhan mengalami kesusahan Tuhan yang tolong. Apapun yang menjadi pergumulan persoalan mereka. Nyatakan kehadiran-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan. Karena kami pegang kebenaran firman-Mu. Bahwa Tuhan orang yang berharap kepadamu tidak pernah akan kau kecewakan Bapa. Pertolongan-Mu tidak pernah akan terlambat. Tuhan, inilah jemaat-Mu yang ada di BKP Tuhan. YBI BKP ini Tuhan, Kau melihat mereka dan Kau peduli mereka. Sehingga mereka akan mengakhiri 2025 ini dengan kemenangan yang datang daripadamu. Dan mereka masuk di dalam 2026 dengan lebih lagi Tuhan. Di dalam pengiringan mereka akan Engkau berkati Pak Rudi dan Bu Vivi sebagai gembala di tempat ini. Biarlah Tuhan turunkan terus Tuhan roh-Mu yang perkasa. Kekuatan Allah yang luar biasa menyertai mereka. Sehingga mereka diberikan hikmat, diberikan juga tuntunan-Mu. Bagaimana Tuhan mengembalakan Tuhan. GBI PKP ini Tuhan menjadi semakin radikal di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk segala kemurahan kebaikan membuat kami. Pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang diberkati Tuhan katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menaburkan firman
firman Tuhan yang telah menjadi berkat bagi setiap kita. Ibu diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Mari saudara kita persiapkan persembahan yang terbaik hanya bagi Tuhan sembari mendengarkan pengumuman seminggu ke depan. Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GBI BKP BCP. Kami berharap agar di ibadah selanjutnya kita dapat beribadah bersama kembali. Yang pertama, hari Selasa kita ada doa terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, pada hari Rabu, pukul 7 malam, kita ada menara doa secara onsite di Aserawan West dan online melalui aplikasi Zoom. Pada hari Kamis, kita ada Cool Bible. Pada hari Jumat, kita ada Cool Yobel Glory, Cool Daud, Cool Betsaida, Cool Eklesia, dan Cool Harapan Indah. Pada hari Sabtu, kita ada Cool Babelan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi gembala Cool masing-masing. Pada hari Sabtu, kita ada morning prayer pukul 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Pada hari Minggu, kita akan beribadah kembali di Food Nation lantai 2 Bekasi Cyber Park yang akan dilayani oleh Pendeta Danang Andrianto STH dan Pendeta Dr. Matias Gultom. Gereja kita juga melayani pelayanan jemaat seperti baptis selam, doa, dan penyerahan anak. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor sekretariat di atas. Sekian kegiatan GBBKP BCP untuk 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, kami menikmati hadirat-Mu selama ibadah kami berlangsung. Terima kasih untuk lawatan Tuhan yang terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan perkara besar bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk setiap pujian penyembahan yang kami naikkan, boleh membawa setiap kami umat-Mu masuk di dalam hadirat-Nya Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, masuk ke dalamnya Tuhan lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Pendeta Ing Sriwati ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak akan kembali sia-sia. Firman-Mu akan bertumbuh, berakar dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan setiap kami tanah hati yang subur. Ketika firman-Mu ditabur di tempat ini, boleh berbuah Tuhan, berbuah lebat yang manis Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Buah-buah roh itu akan terjadi dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati Tuhan Ibu Ing. Mari saudara, kita mau memberkati Ibu Ing. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk Pendeta Ing Sriwati saat ini ya Tuhan. Kami melepaskan berkat kesehatan, kekuatan yang dari Engkau. Berkat dengan porsi ganda turun atas Ibu Ing saat ini. Kami percaya Tuhan akan memberikan kesehatan yang baru untuk Ibu Ing ya Tuhan. Tuhan memberkati setiap pelayanan yang ada. Tuhan akan memberkati keluarga besarnya, memberkati usahanya. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan menyertai setiap pelayanan, ada tanda-tanda heran mujizat yang Tuhan lakukan lewat Ibu Ing saat ini ya Bapa. Berkati pelayanan yang ada, berkati setiap pengerja yang ada di dalam gerejanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami percaya bahwa Tuhan itu selalu menyertai Ibu Ing dalam pelayanannya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu yang hari ini hadir memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Berkati setiap umat-Mu yang hari ini datang beribadah ya Tuhan. Setiap mereka yang mengalami sakit penyakit boleh Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami kesusahan Tuhan akan hiburkan. Yang mengalami kelemahan Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru.
baru. Kami percaya Tuhan adalah pengharapan bagi setiap kami. Tuhan adalah sumber kehidupan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan akan memberikan berkat berlipat kali ganda. Tuhan akan mencurahkan berkat-Mu atas umat-Mu di tempat ini. Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat berlipat kali ganda untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur kalau Tuhan selalu ada di setiap musim hidup kami. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan undur dari ruangan ini, kami akan pulang. Siapkan hati pikiran kami untuk menerima berkat dari hamba-Mu Bapak Rudi Siregar. Haleluya. Saudara kekasih Kristus, pulang dan terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari siang hari sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati dan menjadi berkat, mari sama-sama katakan amin. Selamat berhari Minggu.